motivasi kepada kalian semua agar tambah semangat dalam menuntut ilmu. Ya, motivasi hari ini adalah belajar adalah ibadah. Nah, jika kita melakukan ibadah, itu akan mendapatkan pahala. Nah, begitu juga dengan kita belajar menuntut ilmu, apalagi dalam menuntut ilmu agama, kita akan mendapatkan pahala. Nah, dengan begitu, Ibu harap kalian semuanya ini ada dalam kelas ini tambah semangat dalam menuntut ilmu ya. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi pokok tentang perwujudan sikap dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Mungkin hari ini Ibu akan memberikan kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian, teman-teman sebangkunya, dan kita akan melaksanakan diskusi. Sebelum mulai diskusi, adapun tujuan yang akan kita capai, yang insya Allah akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama dengan kan ya? Ya Bu. Yang pertama kita akan membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan salat fardu dalam kondisi tertentu sebagai perwujudan istiqomah dalam beribadah kepada Allah melalui kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan didengar semuanya? Ya Bu. Yang kedua meyakini prinsip tatawur wal iftikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam pengamalan sholat fardu di tengah kondisi tertentu. Nah, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang hikmah melaksanakan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Dan tentang hikmah melaksanakan sholat fardu di dalam keadaan tertentu. Ada yang masih ingat apa saja hikmahnya? Ya Bu. Ya silakan Bu. Itu bisa membentuk kita menjadi pribadi yang konsisten dalam beribadah. Itu juga bisa merupakan buah hasil atau pahala yang muncul disebabkan salat yang kita jalankan Bu. Ya, yang lain dengarkan ya. Ya Bu. Sudah? Sudah Bu, cuma itu aja. Cuma itu yang ingat. Nah, tujuannya sebelum kita diskusi, kita akan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, toleran, gotong royong, percaya diri, dan interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan, mencoba mengolah dan menyanyi dalam hal konkret. Baik, anak-anak. Setelah tujuan pembelajaran tadi kita tentukan, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi ya. Sebelum mulai berdiskusi, Ibu akan mohon didengarkan yang itu apa namanya akan kita bahas hari ini serta dicatat ya masing-masingnya semuanya. Yang pertama kita akan menetapkan masalah, memberikan materi tentang bagaimana menyusun rumusan tentang penerapan unsur-unsur tanggung jawab dan istiqomah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Sudah dicatat? Yang kedua merupakan prinsip tatawur wal iftikar terhadap perbedaan tata cara dalam pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Nah, sekarang silakan semuanya disiapkan penanya, kertasnya, semuanya alat-alat untuk kita berdiskusi. Siap Bu. Ya, kalau sudah siap semuanya? Sudah ya? Sudah siap alatnya? Siap Bu. Nah, sebelum kita masuk materi diskusi, Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai yang pertama yaitu bertanggung jawab. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Tidak?
Ada lagi? Mungkin amanah Bu. Menjaga amanah Bu. Menjaga amanah. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Ya Bu. Nah, jadi tanggung jawab ini adalah, ini semua jawabannya betul ya. Tanggung jawab ini adalah merupakan suatu kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat. Sudah paham sampai sini? Paham Bu. Kita lanjut ke istiqomah. Yang kedua istiqomah. Pernah dengar kata istiqomah? Pernah Bu. Tahu artinya? Konsisten Bu. Konsisten. Ada lagi? Tidak mudah goyah sama orang lain Bu. Tidak mudah goyah. Ada lagi yang tahu? Ribda? Enggak tahu Bu. Yakin dengan pendapatnya Bu. Ya, yakin. Jadi ya anak, istiqomah ini yaitu teguh pendirian, berpendirian kuat. Dalam Islam, istiqomah berarti selalu berada di jalan yang lurus. Jadi dia itu selalu istiqomah, selalu di jalannya, tidak goyah. Oke, sudah paham sampai di sini? Kita lanjut ke tatawur wal ibtikar. Ada yang pernah dengar? Enggak Bu. Tidak ada? Enggak. Nah, jadi tatawur wal ibtikar ini adalah sikap yang selalu terbuka untuk melakukan dan menciptakan perubahan-perubahan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itulah yang dimaksud dengan tatawur wal ibtikar. Dan rasa semuanya sudah memahami tentang pengertian. Kita akan melaksanakan diskusi, yaitu kalian cari bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip istiqomah sama dicatat yang terkandung dalam pelaksanaan sholat fardu dan bagaimana Bapak penerapan Bu, tinggalan apa Bu? Cara menerapkan apa Bu? penerapan istiqomah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat fardu dalam keadaan tertentu. Sudah? Selanjutnya penerapan tatawur wal ibtikar tadi terhadap perbedaan tata cara sholat fardu. Sudah? Nah, itu yang akan kalian bahas dan diskusi bersama teman sebelahnya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi ya, semuanya diharap tidak ada yang tidak memberikan pendapatnya. Saling bersama ya. Ya Bu. Udah Bu. Sudah ya? Udah. Sudah, baik. Sudah selesai. Kalian catat apa saja kesimpulan yang dapat kalian dapatkan dari materi tadi yang kalian cari tadi. Catat di bukunya masing-masing ya. Ya Bu. Coba Ibu mau lihat.
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa selalu menjauhi apa yang menjadi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus dalam kebaikan sampai benar-benar paham. Ya, baik, bagus sekali. Selanjutnya tentang tatawur wal istiqar. Coba Ibu dengar Ibda bisa membacakan pendapatnya, kesimpulannya. Yaitu tentang tata cara sholat dalam posisi tertentu. Yang pertama, dalam posisi duduk tegak dan diperbolehkan untuk bersandar di kursi. Yang kedua, yaitu mengarahkan pandangan ke depan bagian bawah. Dan yang ketiga, takbiratul ihram dan dilanjutkan membaca doa istiftah, surat Al-Fatihah dan membaca surah pendek dalam Al-Quran. Yang keempat, rukuk dengan sedikit menundukkan badan. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik, itulah tadi anak-anak tentang kesimpulan dari materi tentang penerapan prinsip istiqomah dan tatawur wal ikhtikar pada saat sholat fardu di kondisi tertentu. Nah, jadi walaupun kita boleh dicatat semuanya ya, Ya, Ibu Bu. akan meluruskan kesimpulannya. Jadi walaupun kita dalam keadaan apapun, dalam dimanapun, yang namanya sholat itu adalah tanggung jawab kita, yaitu termasuk dalam tanggung jawab. Jadi dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita harus terus bertanggung jawab untuk melaksanakan sholat, ya. Walaupun Wajib ya, apa? Wajib ya, Bu. Wajib. Walaupun dalam misalnya kita masih di perjalanan nih, dalam perjalanan di dalam pesawat, itu kan sudah ada yang dibacakan Ribda tadi, tata caranya bagaimana. Walaupun kita di dalam kereta api, kita harus tetap melaksanakan sholat. Itulah bentuk dari pertanggungjawaban kita. Nah, begitu juga dengan istiqomah, konsisten di jalan yang lurus. Apapun yang terjadi, kita harus konsisten. Mau bagaimanapun masalahnya, mau kita sedang apa, sedang di mana, kita harus konsisten untuk melaksanakan sholat. Karena hukum sholat itu adalah wajib. Kalau tidak dikerjakan, kita akan Mendapat dosa. Oke, dan selanjutnya tatawur wal ikhtikar. Nah, di tatawur wal ikhtikar ini berbeda tata cara sholat dalam keadaan kondisi tertentu dengan kita sehari-hari ya, sholat kita sehari-hari ya sepertinya kita saat dalam naik kendaraan. Yang pertama, dalam posisi duduk tegak dan diperbolehkan untuk bersandar di kursi. Misal kita masih dalam perjalanan ya, dalam pesawat misalnya, mengarahkan pandangan ke depan bagian bawah. Terus takbiratul ihramnya dan dilanjutkan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan membaca surat pendek dalam Al-Quran. Rukuk dengan sedikit mendudukkan badan. Sudah disimak tadi, Ibu jelaskan, sudah dicatat semua poin-poin pentingnya. Sudah, Bu. Nah, baik anak-anak, itulah tadi penjelasan materi kita mengenai prinsip implementasi sikap istiqomah dan bertanggung jawab di dalam sholat pada saat kondisi tertentu serta tatawur wal ikhtikar pada saat sholat tertentu. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.